Perkenalkan, nama saya Aji Suyitno. Untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai komunikasi di OT Group yang diambil dari buku manajemen edition Robin Coulter yang ke-16. Mengapa komunikasi penting di OT Group? OT Group ini adalah industri FMCG yang sangat kompetitif, sehingga butuh komunikasi efektif supaya brand dan perusahaan tetap dikenal dan dipercaya. OT Group ini punya banyak stakeholder, termasuk konsumen, karyawan, distributor, masyarakat, serta komunikasi yang jelas membantu menjaga reputasi. Contohnya adalah program sosial. OT Group ini punya program sosial. Yang pertama itu ada formula untuk Indonesia oleh merek formula pada bagian OT Group. Ini untuk mengedukasi kesehatan gigi dan mulut di masyarakat. Lalu untuk proses komunikasi dalam organisasi yang di OT Group ini, yang pertama ada pengirim atau sender, itu adalah manajemen atau tim komunikasi OT Group. Yang kedua adalah pesan atau message, itu terjadi pada informasi strategi, produk baru, kampanye sosial, serta internal update. Lalu ada media atau saluran atau channel. Ini dalamnya itu ada email, internal, intranet, rapat, serta media sosial dan press release. Lalu ada penerima atau receiver, itu di dalamnya ada karyawan, distributor, konsumen, dan masyarakat. Lalu ada umpan balik atau feedback, itu isinya adalah survei konsumen, feedback karyawan, komentar di media sosial. Lalu untuk yang terakhir adalah gangguan atau noise, itu isinya adalah informasi yang salah atau misinterpretasi dan saluran yang tidak tepat. Lalu untuk contoh praktek komunikasi internal di OT Group, itu merek formula ini menjalankan kampanye edukasi yaitu formula untuk Indonesia, yang ini bekerja sama dengan institusi pendidikan dokter gigi dan pemerintah daerah. Dengan kampanye ini, OT Group tidak hanya menjual produk tapi juga membangun citra sosial atau CSR dan kepercayaan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi eksternal pada brand CSR masyarakat ini merupakan bagian dari strategi OT. Contoh budaya praktek komunikasi internal dan budaya organisasi. Di OT ini kita punya nilai Engage with Trust, Integrity, Relationship, dan Innovation. Lalu untuk komunikasi internal perlu menyampaikan nilai-nilai ini ke seluruh karyawan agar budaya organisasi kuat dan seragam. Contohnya ketika di OT Group menyatakan visi Go Beyond, maka seluruh divisi harus memahami makna melewati batas dan terus berinovasi. Lalu untuk hambatan komunikasi di OT Group dan solusinya, untuk hambatan yang mungkin terjadi di OT Group itu adalah banyak lini produk dan brand. Itu terjadi karena pesan bisa menjadi kompleks atau membingungkan. Lalu yang kedua ada distribusi dan pabrik tersebar. Ini sulit menjangkau semua stakeholder secara konsisten. Lalu terakhir adalah perbedaan budaya atau latar belakang karyawan dan daerah. Lalu solusi yang diterapkan, yang pertama simplifikasi pesan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Lalu digunakan saluran komunikasi yang tepat, digital plus tatap muka. Lalu sediakan ruang feedback terbuka untuk karyawan dan distributor. Lalu yang terakhir adalah pastikan pesan nilai perusahaan itu diulang secara konsisten. Lalu untuk pertanyaan arahan yang pertama itu adalah type of organization communication. Yang pertama ada formal communication. Formal komunikasi ini adalah komunikasi resmi yang mengikuti struktur organisasi. Contoh di OT Group-nya adalah arahan dari manajemen, puncak, CEO dan direktur ke kepala divisi melalui rapat bulanan.
Lalu yang kedua ada komunikasi kebijakan dan target penjualan disampaikan lewat email resmi perusahaan dan internet OT Group. Yang terakhir adalah program pelatihan seperti Go Beyond Leadership Training disampaikan secara formal melalui HR Department. Lalu yang kedua adalah informal communication. Ini adalah komunikasi yang terjadi secara tidak resmi antar karyawan. Contoh di OT Group ini adalah percakapan satu antar karyawan melalui grup WA internal. Lalu yang kedua ada sharing ide produk baru antar staff R&D serta istirahat makan siang. Lalu yang terakhir adalah komunikasi non formal antar karyawan saat town hall atau acara internal seperti Family Day OT Group. Lalu yang kedua ada communication flow. Yang ini isinya yang pertama downward communication, itu dari atas ke bawahan. Contohnya, Direktur Marketing menyampaikan strategi kampanye produk Tegelas ke tim promosi nasional melalui rapat virtual. Lalu yang upward communication itu dari bawahan ke atasan. Contoh, karyawan menyampaikan laporan penjualan atau kendala distribusi melalui sistem pelaporan di SAP Oracle pada manajer area. Lalu yang ketiga itu adalah lateral horizontal communication, itu antar rekan kerja setingkat. Contohnya, tim desain dan tim digital marketing berkoordinasi dalam pembuatan konten iklan Tango Wafer di media sosial. Lalu yang terakhir adalah diagonal communication, yaitu lintas departemen atau level jabatan. Contohnya, tim HR berkoordinasi dengan tim IT untuk mengembangkan aplikasi internal employee portal guna untuk mengolah data karyawan dan pelatihan. Lalu yang ketiga itu ada types of communication network. Itu yang pertama ada chain network yang berfungsi sebagai pengalir dari satu level ke level berikutnya secara berurutan. Contohnya itu ialah kebijakan keamanan kerja disampaikan dari direktur ke manajer pabrik, lalu turun ke supervisor, lalu turun lagi ke operator produksi. Lalu yang kedua ada will network. Itu adalah satu pusat komunikasi menjadi penghubung semua pihak. Contohnya divisi HR corporate menjadi pusat informasi saat pembaruan kebijakan benefit, seluruh departemen harus menginformasikan melalui HR. Lalu yang terakhir adalah all channel network. Itu semua anggota bisa berkomunikasi langsung. Contohnya tim inovasi produk OT Group menggunakan platform Microsoft Teams agar semua anggota dari berbagai divisi bisa berbagi ide tanpa hierarki formal. Lalu yang keempat itu ialah benefit of information technology. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, increase ability to monitor individual and team performance. Di OT Group itu menggunakan Oracle ERP system dan SAP untuk memantau kinerja penjualan, absensi, dan produktivitas karyawan secara real time. Lalu yang kedua itu adalah better decision making based on more complete information. Ini adalah data dari sistem ERP digunakan manajemen untuk menentukan strategi distribusi dan peluncuran produk baru, misalnya varian Tango Waffle Coklat. Lalu yang ketiga ada more collaboration and sharing of information. Di sini tim pemasaran, riset, dan keuangan berkolaborasi menggunakan Microsoft Teams dan Google Workspace untuk membagikan laporan dan ide promosi. Lalu yang terakhir adalah greater accessibility to coworkers. Seluruh karyawan memiliki akses ke employee portal OT Group untuk melihat pengumuman, jadwal pelatihan, dan sistem cuti online dimanapun mereka berada. Lalu yang kelima ada types of network system. Yang pertama itu ada intranet, sistem jaringan internal perusahaan yang hanya diakses oleh karyawan. Contoh di OT Groupnya, OT Intranet, portal berisi pengumuman internal, SOP, laporan HR, dan form administrasi. Yang kedua adalah extranet. Ini adalah sistem jaringan yang menghubungkan perusahaan dengan pihak luar. Contoh di OT Group adalah satu ada portal distributor OT Group yang digunakan untuk pemesan produk, melacak stok, dan mengirim laporan penjualan antar mitra bisnis di seluruh Indonesia.
Lalu rekomendasi untuk peningkatan komunikasi di OT Group, yang pertama itu meningkatkan integrasi kanal komunikasi yang misalnya aplikasi internal yang tersentral untuk semua karyawan. Lalu memperkuat storytelling, brand, dan CSR agar pesan lebih emosional dan mudah dihubungkan dengan kehidupan konsumen. Lalu mengukur efektivitas komunikasi dengan KPI, misalnya dari tingkat pemahaman karyawan terhadap nilai perusahaan, engagement, kampanye sosial. Lalu terakhir adalah melakukan pelatihan komunikasi secara rutin untuk manajer, lini, distributor, dan karyawan frontline. Oke, kesimpulannya adalah komunikasi organisasi adalah elemen penting untuk keberhasilan perusahaan seperti OT Group yang beroperasi di industri FMCG. OT Group ini telah menerapkan praktek komunikasi internal maupun eksternal melalui brand, nilai, dan kampanye sosial. Dengan terus meningkatkan kualitas komunikasi dan mengatasi hambatan, OT Group ini dapat memperkuat posisi di pasar dan meningkatkan keterlibatan stakeholder. Lalu untuk referensinya saya ambil dari profile OT Group, itu situs resmi about OT. Lalu kampanye formula untuk Indonesia di situs OT ID serta manajemen 16 edition Robin Culture Long. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.